Selamat datang di Saya Wibu. Kalau ada Wibu, subscribe ya bos. Kalau ada bukan Wibu, subscribe juga sih. Ada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu Pangeran Otot. Yuji kemarin sudah kembali dari Kekaisaran Ming dan ia membawa banyak oleh-oleh. Dan juga sekarang ia mulai melatih member baru di Gym Kaisar. Dan oke dah, seperti apa kisah selanjutnya dari Yuji atau Pangeran Jin yang kita langsung aja lah di capcus. Scene diawali dari Contong yang ditembakkan Pangeran Jihyang. Ya, Pangeran Jihyang saat ini sedang menguji coba senjata baru yang dibuat sama Jin yang memberi contoh kalau Contong ini bisa untuk serangan jarak jauh, bisa juga untuk serangan jarak dekat. Ya, bisa digunakan dengan berbagai sisi. Jihyang merasa takjub dengan senjata ini. Ini akan mengubah alur peperangan yang sekarang terjadi antara Joseon dan orang-orang timur atau orang Jepang gitu ya, dan juga dengan orang-orang dari utara yaitu Mongol. Tapi masih ada kekurangannya, yaitu akurasi dari Contong ini. Ya, akurasinya tidak memiliki akurasi yang akurat. Contong ini hanya menang power doang. Ya, gimana ya? Cuman dibikin selonjoran gitu doang. Belum bisa dibuat model chamber seperti senapan model Eropa. Itu lumayan susah. Kalau dibuat seperti itu, Yuji kesusahan. Soalnya, Yuji tidak memiliki ilmu sampai ke situ. Waduh, malahan. Ya, gimana ya? Yuji kan di dunia modern cuman binaragawan ya, bukan ahli senjata. Dan oke, contoh ini lebih baik digunakan untuk bertahan. Karena masih belum sempurna untuk dijadikan alat perang, kurang efektif saat peperangan. Tapi mungkin di kondisi bertahan, contoh ini bisa diandalkan. Ya memang benar Yuji, ini belum cocok untuk peperangan, harus diperbaiki lagi. Tapi aku rasa ini sudah cukup untuk membuat musuh ketakutan. Oke siap kakak, saat ini kita akan meningkatkan powernya dan juga akurasinya biar contoh ini semakin sempurna. Dan oke, beberapa saat kemudian, ini adalah sasaran yang ditembak sama Contong dengan power yang telah ditambahkan. Gile bener, sampai jebol itu sasarannya. Padahal ini dari kayu ya, kayu solid lagi, kayu jati gitu. Tapi bisa jebol, gile bener. Apa yang kau tambahkan adik Yuji? Sepertinya Contong ini memiliki power yang lebih kuat. Siap kakak, ini Contong yang saya siapkan untuk jarak jauh. Ini memiliki laras 30 mm, jadi ini lebih besar dari Contong sebelumnya. Tapi sepertinya tekanannya terlalu tinggi, mungkin orang biasa tidak bisa menembakkannya karena daya dorongnya terlalu besar gitu ya. Dan sebaiknya itu digunakan oleh prajurit yang memiliki lengan yang kuat. Kalau nggak kuat, bisa patah tulang dah, ucap Pangeran Suyang. Dan ternyata ada seseorang yang mendengar pembicaraan mereka. Yuji menyadarinya seperti ada sesuatu di semak-semak itu. Suara apa dah tuh? Apa cuman angin lewat? Walah-walah, apa cuman serangga ya? Ya hendaklah, orang itu tidak ketahuan. Soalnya Pangeran Yuji bodoh amat. Kemudian scene berpindah di bengkel prajurit. Yuji menemui Pak Ganggeo. Ia adalah seorang pengrajin senjata seperti panah, busur, tombak. Ya, saat ini Yuji meminta kepada Ganggeo untuk dibuatkan crossbow. Itu panah model Eropa yang lebih ringan dan mudah digunakan. Siapapun bisa menggunakan jenis panah ini tanpa memiliki power yang kuat. Dan ini dia ya, sudah jadi. Yuji pun mau mencoba crossbow rancangannya. Dan oke siap, langsunglah ditembakkan dan wush. Tepat sasaran. Anak panah meluncur tepat ke sasaran tembak. Wah, mantap. Ganggeo jadi takjub. Itu senjata ternyata sangat mematikan, bos. Tapi, ya, putra mahkota malah memiliki ide lain. Setelah melihat crossbow yang dimiliki oleh Jihyang, ia jadi kepikiran sesuatu tentang contongnya. Ya, jika contong itu punya kelemahan, yaitu penyiapannya yang cukup lama, dan itu membuat musuh akan menyerang dengan mudah. Tapi dengan crossbow ini, Jihyang merasa musuh itu dapat diatasi. Mantap,
Kita akan mengkombinasikan crossbow ini dengan contong. Itu ide bagus. Maaf Tuan Ganggeo, sepertinya kau tidak akan libur beberapa hari ini. Waduh, malahan siap dah yang mulia. Dan oke, Shen pun berpindah. Ji yang mulai merancang proses pengembangan antara contong dan crossbow. Ia sudah memiliki idenya dan Pak Ganggao mulai membongkar crossbow milik Yuji sesuai instruksi dari Pangeran Wujang. Kemudian Yuji mengusulkan supaya ujung dari contong itu diberi pisau untuk pertarungan jarak dekat. Ya, itu seperti bayonet gitu ya. Dan oke, diskusi pun berjalan beberapa hari dan tibalah hari penguji cobaan. Saat ini ada prajurit yang menyiapkan contong untuk ditembakkan. Ia memasukkan pelurunya, dan di situ ada beberapa orang yang melihat demonstrasi dari contong buatan Pangeran Wujang, termasuk ada Jenderal Kim Seok dan Wakil Jenderal Wong Bong. Mereka berdua sedang menatap senjata baru dengan tatapan yang serius. Putra mahkota pun menyuruh prajurit untuk menembakkan senapannya itu, dan oke, tarik pelatuknya dan tuar. Contong ditembakkan. Tapi para menteri di situ malah pada ketawa gitu ya. Suaranya berisik banget, kayak kebo lagi kentut. Malahan tembakan itu ternyata sedikit meleset, tapi itu menembus sasaran. Jenderal Kim merasa ini kurang efektif karena pemanah bisa memanah lebih cepat dari contong itu, tapi powernya gila sekali. Itu satu kali tembakan mungkin bisa instant kill. Tidak seperti busur panah yang bisa dihalau oleh tameng besi. Mungkin contong ini bisa menembus baju besi sekalipun. Wala ini mengerikan. Kemudian ada lagi contong jenis baru buatan putra mahkota. Contong ini tidak perlu memasukkan peluru atau bubuk misiu karena sudah disiapkan sebelumnya. Semua sudah ditanam di dalam contong jenis ini. Walah, para menteri kaget, contong tanpa memasukkan peluru. Walah, ini sangat luar biasa. Ada ya contong seperti itu. Dan tuh, contong itu ditembakkan dan lebih kuat dari sebelumnya. Gile bener, dan kena sasaran itu. Walaupun tidak tepat tengah, tapi kekuatannya lebih besar dari sebelumnya. Para menteri benar-benar takjub itu. Contong jenis ini tidak perlu diisi ulang. Ia tidak memiliki persiapan yang lama untuk ditembakkan. Lah terus pelurunya di mana? Para menteri jadi bingung. Pelurunya masuk dari mana dah? Peluru sudah ditaruh di dalam contong itu. Kalau mau ganti peluru, tinggal taruh saja peluru baru. Jadi, tidak perlu mengisi peluru dan bubuk misiu, soalnya pelurunya sudah diberi misiu. Wah, mantap sekali. Itu sangat efektif, bos. Kemudian Raja bertanya kepada putra mahkota, senjata baru yang kau buat itu, kenapa berbeda dengan contong buatan Mongol? Kenapa posisi tembaknya ada di bawah? Dan juga, kenapa tembakannya terasa begitu berat? Apa kau bisa menjelaskannya, Pangeran Wujang? Siap yang mulia, ini contong jenis baru yang memiliki daya dorong lebih kuat dari contong biasanya. Soalnya, pelurunya langsung kami beri bubuk misiu, jadi kekuatannya lebih kuat karena bubuk misiu itu kami padatkan. Dan kami juga telah membuat tentara khusus yang bisa menguasai contong jenis ini. Walah, udah ada pasukannya, Raja sampai kaget udah. Berapa bulan kau menyiapkan ini semuanya, putra mahkota? Tidak beberapa bulan yang mulia, cuma 15 hari. Cuma 15 hari kami melatih mereka. Waduh, 15 hari. Ya, 15 hari mereka sudah siap. Mereka sudah mahir menggunakan contong ini. Dan ini dia yang mulia, pasukan penembak jitu yang telah menguasai contong jenis baru. Mereka saat ini adalah prajurit yang bisa kami andalkan untuk menjadi penembak jarak jauh. Dan oke, bersiaplah semuanya. Dan fire! Teriak Pangeran Jihyang. Dan tuor. Puluhan tembakan meluncur dan mengenai sasaran tembak. Wanjir, ngeri nih bos. Para menteri sampai bingung. Tanpa ganti peluru, contong itu dapat mengeluarkan 20 kali tembakan. Gili. Ini mengerikan. Raja senang sekali ya. Ia bangga dengan putra mahkota. Ini penemuan yang luar biasa. Kau hebat sekali, anakku.
Aku merasa telah melihat keajaiban di depan mataku. Siap Yang Mulia, terima kasih atas pujiannya. Ini semua demi negeri Joseon tercinta. Akan kami perjuangkan semua yang kami miliki untuk kekaisaran Joseon. Dan kami masih memiliki senjata untuk didemonstrasikan lagi Yang Mulia. Dan ini dia senjata pamungkas yang kami buat. Walah, masih ada lagi. Jenderal Kim kaget, Raja juga kaget, masih ada lagi. Dan ini dia ya, contoh besar hasil diskusi Pangeran Jihyang dan Pangeran Jin Yang. Ini adalah Chu Contong, atau kami sebut meriam cannon. Ini memiliki peluru dengan diameter 6 inci. Jadi ini contoh kebanggaan kami Yang Mulia, ucap Jingyang menjelaskan. Dan ya, Pangeran Jin Yang pun mulai mempersiapkan Chi Chongtong untuk ditembakkan. Dan oke, semua tutup telinga kalian. Dan puar. Wanjir, meledak bos. Gile bener. Para menteri sampai kaget. Jenderal Kim juga kaget. Wah, Wong Bong sampai melongo itu dah. Ia melihat keledakan yang begitu dahsyat dari Chu Chongtong. Luar biasa, itu senjata yang mematikan. Dengan senjata ini, bangsa Mongol dan orang-orang timur tidak akan berani untuk menyerang Joseon lagi. Kau luar biasa putra mahkota, kau telah membuat negara ini berhutang banyak. Terima kasih atas kebaikan Anda Yang Mulia. Tapi ini kerja keras kita semua. Saya, Pangeran Yuji, dan para pengrajin di bengkel prajurit Joseon semua telah bekerja keras untuk membuat ini. Dan oke, demonstrasi pun selesai. Scene pun berpindah. Di Kekaisaran Ming, Wang Zheng diberi laporan mengenai senjata api yang dibuat oleh putra mahkota. Ia diberi laporan dari orang kepercayaannya yang sudah menyusup di Kekaisaran Joseon. Wang Zheng tidak diberi gambaran detail mengenai senjata itu, tapi ia paham kalau Joseon sedang menyiapkan alat-alat untuk perang. Sepertinya negeri kecil itu mulai congkak, ucap Wang Zheng. Dan ya, kita kembali lagi ke Joseon. Raja sedang diskusi sama Pangeran Yuji. Ia diberitahu kalau masalah telah muncul, dan sementara produksi massal dari Contong dihentikan demi kebaikan Joseon. Walah, ada apa Yang Mulia? Ya, kemarin Kekaisaran Ming mengirim surat. Dan surat itu mengatakan kalau Kekaisaran Ming tertarik dengan objek yang dibuat sama Joseon. Dan mereka ingin upeti tahunan dinaikkan sekaligus kirim objek yang telah dibuat sama Joseon. Waduh, objek. Kekaisaran Ming belum mengetahui tentang Contong ini, tapi mereka sudah tahu kalau Joseon sedang membuat senjata baru. Walah, siapa yang membocorkan informasi itu? Raja belum tahu siapa yang membocorkan informasi tentang Contong. Tapi mulai sekarang, Yuji harus berhati-hati karena ia sedang diincar oleh Kekaisaran Ming, terutama si Kasim Wang Zheng. Waduh, si ngondek Kasim itu, emangnya apa yang ia mau lakukan ya? Ia malah menyuruh Joseon untuk mengirim upeti bersama denganmu juga. Kau diminta untuk mengirim upeti itu ke Kekaisaran Ming. Jelas-jelas ini jebakan. Aku telah menyuruh Pangeran Ampeong untuk menggantikanmu. Walah, sampai segitunya. Tenang saja, aku beralasan kalau kau sedang sakit menular, jadi tidak bisa ke wilayah Ming. Siap, terima kasih Yang Mulia. Aku harap masalah ini selesai tanpa ada pertikaian. Kita harus berhati-hati mulai sekarang. Terima kasih Yang Mulia telah melindungiku. Dan Wu Keixin pun berpindah ke tempat Wang Zheng. Wang Zheng tersenyum begitu ia dikabari kalau upeti Joseon telah ditingkatkan menjadi 2000 koin emas dan ia juga akan diberi contong dari Pangeran Yuji, dan yang mengirimnya adalah pangeran ketiga yaitu Pangeran Ampeang. Dan juga objek yang diminta oleh Kekaisaran Ming akan diberikan. Wah wah wah, sekarang Joseon sangat populer ya. Mereka akan memberikan objek yang aku bicarakan. Wah, 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 sepertinya mereka paham dengan apa yang aku inginkan. Waduh, 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 pinter juga ya si Raja Sejong. Malah ngirim upeti lebih banyak dari tahun kemarin. Biasanya kan cuma 500 koin emas ya. Ini malah 2000 koin emas. Harusnya kau mengirim pangeran kedua. Lah ini malah ngirim pangeran ketiga. Sepertinya Raja Sejong sudah menyadari niatku. Ia tidak bisa dianggap remeh. Oke lah kalau gitu, maumu akan aku layani Joseon?
akan aku buat kembang api yang besar dan tidak akan padam walaupun disiram oleh cairan merah yang akan muncrat dari tubuh kalian. Bersiaplah Joseon. Waduh, sepertinya Wang Zheng marah ini bahaya dah. Dan Woke Shen pun berpindah. Di Joseon, di rumah warga, ada seseorang yang sedang memecah kayu bakar. Ia adalah Yong Hai. Ia dipanggil sama temannya. Ada info penting nih bos. Joseon sedang buka lowongan untuk menjadi tentara kekaisaran. Cocok untukmu menjadi seorang prajurit, Yong Hai. Gue nggak bisa naik kuda, tolol. Gue udah daftar 2 kali, ya tapi gagal mulu gara-gara ujian naik kuda. Lebih baik di sini saja dah, hidup nyaman. Kita harus persiapan untuk menghadapi musim dingin. Jadi perbanyak kayu bakar. Tapi lowongan ini untuk menjadi tentara, bukan penunggang kuda. Lagian syaratnya cuma sepele. Berumur 30 tahun ke bawah, mau berlatih dengan keras, dan mau ikut camp militer. Nggak ada naik kudanya. Walah, apa kau serius? Apa informasinya seperti itu? Wah, sepertinya Yonghe tertarik itu. Dan oke, kita pindah scene lagi. Salju telah turun di Joseon, dan ada bangsawan yang mengirim anaknya untuk pergi ke camp militer. Anaknya ini disuruh jadi tentara Joseon. Tapi ternyata itu bukan anaknya yang asli, tapi itu pelayannya yang ia suruh untuk menggantikan anaknya untuk menjadi tentara Joseon. Ya, soalnya bangsawan itu wajib bos, wajib mengirim anaknya untuk menjadi tentara militer. Tapi si bangsawan ini nggak mau ya, biar anaknya selamat dah dari militer. Waduh, malahan. Dan bocah ini malah mau-mau saja, malah. Dan oke, hari di mana Joseon akan berperang pun sebentar lagi terjadi. Oleh karena itu, persiapan sejak dini dimulai dari melatih para tentara resimen. Dan Shin pun berpindah. Saat ini para pelamar tentara resimen Joseon berkumpul di aula Nang Yongji. Yuji yang menjadi penguji tentara resimen berterima kasih kepada 1052 orang yang ikut mendaftar sebagai tentara resimen. Tapi untuk masuk tentara resimen akan ada ujiannya. Walah, orang-orang di situ jadi bertanya-tanya, apa ya kira-kira ujiannya? Kemudian Yuji menyuruh pegawai pencatatan sipil untuk segera melakukan tugasnya, yaitu langsung mencatat semua peserta yang ada di sini. Jangan terus-terusan ngumpet di belakangku, tolol. Kau itu ngapain sih? Maaf yang mulia, saya lagi demam panggung ini, nggak berani diliatin orang banyak. Ya elah, gimana sih ente? Padahal kau itu kan ditunjuk raja untuk menjadi komandan tentara resimen ya. Kau akan bersamaku untuk melatih mereka. Jadi banggalah, jangan malah seperti ini. Walah. Maafkan aku yang mulia, rasanya mau modar saja dah, dilihatin sama banyak orang. Lagian, lagi kerja santai-santai malah disuruh ikut perang. Haiza, sekian. Dahlah, jalankan tugasmu, tolol. Kepada semua yang ada di sini, dengarkan aku. Saya Pangeran Suyang ditugaskan untuk menyeleksi peserta yang akan ikut camp training militer. Dan kalian akan menjadi unit latihan khusus, yaitu tentara resimen yang akan mendapatkan tugas langsung untuk menggunakan senjata baru dari Joseon. Dan untuk tes pertama kalian adalah berlari. Waduh, disuruh lari. Beberapa orang di situ jadi bingung, malah disuruh lari. Dan oke lah, gasken. Lari saja memutari tempat ini, dan lari sampai 100 kali putaran. Oke semuanya, seleksi pertama dimulai. Teriak Yuji. Dan ya, 1052 orang berlari dengan penuh semangat. Sampai akhirnya cuma tersisa 403 orang yang berhasil lolos berlari 100 kali putaran. Yang lain pada pingsan itu, wadidaw. Dan moke keesokan harinya, Yuji akan memberi tes kedua, yaitu latihan angkat beban. Pertama, bench press 100 kilo. Kedua, squat form 100 kilo. Lakukan sampai 20 kali, jangan sampai cedera, hati-hati ya. Waduh, para peserta sampai keringat dingin itu melihat angkat beban yang akan mereka lakukan. Waduh, gaswat. Dan oke, gasken, langsung dimulai latihannya. Oke, peserta pertama sukses. Peserta kedua ambruk, gagal. Selanjutnya malah pingsan. Walah, woi jangan modar woi.
Dan ya, seleksi ini pun hanya meloloskan 221 orang. Dan oke, scene pun dipercepat di malam harinya. 221 orang yang lolos ini disuruh untuk berjalan menyusuri bukit di malam hari. Mereka tampak kelelahan dan kedinginan. Ini jam 1 malam, cuk, dingin banget. Woi, jalan-jalan, jangan berhenti berjalan. Tes ini cuma jalan-jalan doang. Masa kalian gak bisa? Cemen sekali dah. Lagian dari kemarin tesnya gampang-gampang banget. Auto jadi kapten saya ini malahan. Walah, itu si Yonghei bener-bener percaya diri nih orang. Dan oke, scene kembali dipercepat. 221 orang telah sampai di lokasi terakhir perjalanan mereka. Yuji menyambut kedatangan semua peserta pelatihan militer. Ya, karena sudah pagi, jadi kalian ganti baju ya, mandi dulu, dan istirahat yang cukup. Siang ini, latihan dimulai kembali. Kemudian ada peserta yang bertanya, apa mereka akan mandi menggunakan sabun? Ya jelaslah mandi pakai sabun, masa mandi pakai batu? Mendengar kata sabun, mereka senang sekali. Ini pertama kalinya mereka mandi dengan sabun. Mantap bos, akhirnya gue bisa mencoba sabun. Dan oke, scene pun dipercepat kembali. Saat ini Yuji sedang menginterogasi orang-orang yang ia curigai. Orang ini dari keluarga Hong. Kenapa keluarga Hong mengirimmu? Anak mereka tidak dikirim ke sama sekali. Namamu Hong kan? Ya, katakan saja sejujurnya, aku tidak akan memarahimu. Maafkan hamba yang mulia, hamba hanyalah budak di keluarga Hong. Karena kepala keluarga takut kehilangan anaknya, jadi keluarga Hong mengirimku sebagai penggantinya. Kata Pak Hong, aku akan dibebaskan dari budak jika aku menjadi tentara resimen Kekaisaran Joseon. Jadi, aku memberanikan diri untuk menuruti perintah kepala keluarga Hong. Apakah aku akan dikeluarkan yang mulia? Aman, aman, aman. Aku akan mengirim surat untuk keluarga Hong. Kau tetap di sini karena kau telah lulus semua seleksi. Siap yang mulia, terima kasih. Terima kasih telah memberiku kesempatan. Terima kasih yang mulia. Ya, oke. Yuji tidak mengeluarkan si budak Hong itu. Soalnya Hong itu sangat-sangat kuat ya. Ia memiliki jiwa seorang kesatria dan berhasil lulus dari semua seleksi. Dan kemudian ada satu lagi catatan orang yang membuat Yuji kaget. Itu adalah Yong Seo-san. Itu adalah si penjagal Yong. Wala si penjagal Yong. Ternyata ia ikut menjadi tentara resimen. Wala. Orang ini dijuluki penjagal karena ia telah mengkill ratusan orang-orang Jepang yang telah menginvasi negeri Joseon. Dan ia tercatat sebagai seorang pahlawan penyelamat Joseon, tapi ia terkenal dengan nama penjagal Yong. Wala, ngeri ini orang, malah ikut camp militer. Dan oke, langsung dipanggil itu si Yong. Ini dia orangnya, Yong Seong-so. Atau dipanggil Yonghei. Ia adalah prajurit yang memiliki otot sempurna di antara para peserta tentara resimen lainnya. Yuji bertanya, kenapa kau ikut bergabung dengan tentara resimen? Yonghei pun menjawab dengan tegas, untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik yang mulia. Aku adalah Yong Seo-san dari provinsi Chungcheong. Keluargaku adalah pedagang kayu bakar. Setiap hari aku cuma membelah kayu bakar. Aku ingin merubah nasibku sebagai tentara resimen yang mulia, jadi aku mendaftar dan berusaha untuk menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Wala, bener-bener penuh percaya diri nih orang. Tapi dengan adanya si Yong ini, scene pun bersambung. Malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siap, terima kasih. Salam cus.